Ya, kembali di Jurnal Siang dan kembali kita lanjutkan dialog kita, Kapten. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa sebetulnya larangan untuk melewati kawasan berkonflik ini sudah diberlakukan, tapi ada juga yang tidak memberlakukan. Nah, kalau menurut Anda ini kriteria, ada tidak sih kriteria-kriteria khusus kemungkinan yang kemudian bisa membuat wilayah itu boleh atau tidak dilewati oleh penerbangan? Federal Aviation Administration, FAA Amerika, itu melarang registrasi Amerika, pilot Amerika untuk terbang di daerah situ. Itu sudah jelas mereka. Sedangkan negara-negara lain, Eropa, Asia itu hanya memberikan suatu peringatan lewat situ dengan hati-hati, lewat koridor yang ditentukan. Jadi sebenarnya kenapa kok airline itu atau pilot itu memilih rute itu bukan pilihan dia, tapi pilihan dari perusahaan penerbangan itu. Perusahaan penerbangan memilih rute itu dengan asumsi lebih dekat, mungkin berapa mile begitu, tidak banyak yang lewat situ, sehingga dia akan optimum, naik ke ketinggian optimum, sehingga sebenarnya dikatakan lebih irit begitu. Sedangkan rute yang lain adalah rute selatan. Garuda Indonesia segala macam itu lewat rute selatan. Jadi melewati Turki, Baghdad segala macam. Timur Tengah terus langsung ke Kolombo, ke Jakarta. Berarti tidak ada keseragaman dalam policy ya untuk menentukan bahwa sebuah wilayah ini boleh atau tidak secara tegas begitu, tidak ada. Kalau masih kondisinya itu abu-abu seperti di Ukraina sekarang ini. Perang tidak, tiap hari perang juga tidak, tapi ada konflik, itu negara-negara tertentu, Amerika khususan, itu mereka akan bilang, dilarang lewat situ, pesawat Amerika. Nah, negara-negara lain masih, oh boleh, masih. Sedangkan Ukraina sendiri, Rusia sendiri, juga memperbolehkan pesawat lewat situ. Asalkan tetap di dalam koridor pesawat komersial. Pesawat komersial itu ada koridornya, jadi nggak keluar dari situ. Nah, kalau menurut Anda, pesawat ini sudah berjalan di koridor itu apa belum? Kalau menurut dilihat dari tempatnya jatuh itu, dia di dalam koridor situ. Berarti apakah Anda mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa dilakukan dari pilot maupun penumpang itu untuk kemudian menghindari dari kecelakaan itu? Tidak. Jadi pilot tidak akan pernah tahu bahwa dia ada sesuatu yang membuat dia jatuh. Tahu-tahu dia ditembak aja. Sedangkan dari pihak yang menembak, kalaupun toh ada, itu tidak mungkin tidak sengaja, itu sengaja itu. Nggak mungkin ups begitu. Karena untuk, ya seperti yang saya kemukakan tadi, dibutuhkan suatu tim penembak untuk menjatuhkan pesawat itu. Ada radar trackingnya, ada yang bagian menembak. Jadi setidaknya ada dua kendaraan. Mungkin ahli persenjataan tahu itu, selalu ada dua. Tapi radar di pesawat komersilnya itu tidak ada radar untuk kemudian mendeteksi? Tidak ada. Tidak adakah kemudian komunikasi dari pilot kepada lingkungan sekitarnya bahwa dia akan melintasi wilayah tersebut? Oh begitu? Tentu. Setiap kali kita mau melintasi negara-negara tertentu, setiap negara kita pasti permisi lewat. Sebelum memasuki, pas di perbatasan, dan selama di dalam negara itu ada posisi-posisi tertentu, dia harus melakukan position report atau melaporkan dia berada di mana. Atau kalau mereka di dalam di bawah pengendali radar, radar akan bilang you are under radar contact, kamu di bawah aturan radar, kamu nggak usah lapor, kita sudah melihat kamu. Lalu kemudian kalau misalnya memang dia melakukan pelaporan begitu, kenapa akhirnya bisa ditembak oleh pihak-pihak yang air traffic control dengan militer, dengan pihak katakanlah separatis, nggak ada hubungan. Air traffic control dia air traffic control aja, mengatur lalu lintas udara. Dengan militer, dia hanya mengawasi pergerakan pesawat militer. Ini musuh atau teman begitu. Kalau dia pikir musuh, dia tembak militer ya. Tapi Ukraina sendiri mengatakan hari itu dia tidak menembak apapun yang terbang di udara. Pemerintah Ukraina. Sedangkan pihak separatis mengatakan kami tidak mempunyai kemampuan untuk menembak jatuh itu. Pertanyaannya adalah siapa yang menembak jatuh? Nah itu, Kapten, ini saat ini semua orang saling menunjuk ya? Tentunya. Siapa yang saling tuding? Ya, kalau menurut Anda nih, menurut kacamata Anda sebagai pilot yang berpengalaman, ini sebetulnya yang mana yang paling mungkin melakukan tembakan itu sebetulnya? Kita kupas satu demi satu. Yang mempunyai peralatan itu siapa?
tentunya negara. Karena itu bukan model kayak yang portable untuk menembak jatuh pesawat terbang rendah di bawah 10.000 kaki yang bisa dijinjing itu, tidak. Tapi berupa rudal, peluru kendali yang besar. Besar. Jadi tidak mungkin kaum separatis yang kerjanya itu hit and run, bersembunyi, mempunyai alat itu. Jadi kalau menurut saya pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah Ukraina. Oke, baik. Kalau Kapten sendiri punya pengalaman untuk terbang di wilayah konflik selama? Ya, akhir-akhir ini ya. Nah, dalam satu tahun. kalau itu apa yang ya, kita mengikuti koridornya saja, nggak ada masalah. Dan tidak pernah ada teguran apapun. Kita selalu permisi sebelum lewat. Selama di dalam kita komunikasi terus dengan air traffic control. Dan itu nggak ada masalah. Tapi kalaupun misalnya ternyata ada gerakan separatis ataupun rudal pun, pilot mungkin susah juga untuk mendeteksi. Tidak akan pernah tahu. Okay. Tidak akan pernah tahu. Pilot pesawat komersil ditembak oleh rudal, itu pilotnya tidak tahu. Baik, terakhir Kapten, kalau menurut Anda kemudian ini yang perlu dibenahi ini apa nih untuk kedepannya biar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Mengingat dimensinya begitu banyak. Dari kacamata saya, itu apanya yang perlu dibenahi? Ini semua sudah benar melakukan sesuatu yang benar. Dari pihak Amerika, FAA, Federation Administration Authority itu, Aviation Administration itu sudah melakukan hal yang benar. Dia paling agak sensitif dengan kejadian-kejadian itu, dia larang pesawat Amerika lewat situ. Harus lewat rute Tapi lain. Malaysia Airlines masih memperbolehkan. Ya, karena Ukraina, Rusia menjamin selama di dalam koridor, nggak lewat daerah-daerah sini, aman. Dan itu dilakukan oleh banyak airline, banyak negara, tapi khusus Garuda dia memang lewat jalur selatan, tidak lewat situ. Jadi ya aman-aman aja. Jadi mungkin dari pihak penerbangan sipil di seluruh dunia itu harus mengevaluasi mana yang kira-kira berpotensi seperti kejadian seperti Malaysia Airlines itu. Lebih baik dilarang, jangan abu-abu. Kalau abu-abu kan apakah perlu mungkin pesawat komersil ditambah dengan alat pendeteksi untuk hal-hal? Mungkin terlalu mahal, dan kalau terlalu mahal dibeli, nanti penumpang juga yang harus bayar. Itu kemungkinan. Baik, Kapten, terima kasih telah bergabung bersama kami di luar sidang. Kita lihat bagaimana perkembangan dari kasus ini nanti. Selamat siang. Terima kasih, Mas Ingat.